informasi lebih detailnya lagi. Apakah ini berkumpul di satu nilai tertentu yang besar atau yang kecil atau sedang-sedang saja di tengah-tengah gitu ya. Nah, ada yang namanya kemiringan, ada 3 bentuk ya, miring kanan, miring kiri, atau simetris di tengah-tengah, artinya kanan dan kirinya sama. Secara frekuensi tentunya ya, artinya, pengulangan untuk setiap nilainya, distribusi nilainya kalau simetris kan berarti antara nilai yang besar dengan nilai yang kecil dia seimbang, ya. Nah, ini tergantung juga kita melihatnya apa lahirnya gitu ya, nanti bisa-bisa jadi miring ya, maksudnya si kurvanya yang asalnya nggak miring jadi miring karena kita melihatnya misalkan, sambil miring. Baik, tentu yang akan kita bahas sekarang adalah simetris, yang sifatnya simetris, salah satu dari karakteristik normal baku ya. Nah, ini saya ambil dari handout, tapi saya, sedikit, rangkum lah gitu ya, untuk pembahasan khusus si kurva normal baku. Ada di halaman 69, mudah-mudahan sama seperti yang handout saya kasih karena, biasanya kalau ada revisi dari buku saya halaman ini agak bergeser gitu ya, kalau tidak salah ini untuk yang revisi terakhir. Ini kurva normal baku, sebelum masuk ke kurva normal baku ini mungkin saya infokan dulu, kurva normal ini awalnya dari tentu dasarnya dari distribusi normal, ya distribusi tadi berkaitan dengan kurva tentunya ya, distribusi itu kan sebaran data. Distribusi normal, tapi normalnya awalnya bukan baku, tapi normal umum, ya. Awalnya jadi distribusi normal baku ini, dari distribusi normal umum. Kenapa jadi baku? Nah, karena ini kan kebutuhannya ini untuk tadi, proses analisis data ya. Jadi kenapa bentuknya menjadi ditransformasi ke dalam normal baku atau yang sudah standarisasi ya kalau baku itu, Bu, kenapa nggak pakai yang normal umum saja? Nah, untuk distribusi normal umum, bentuknya itu adalah, suatu fungsi dalam integral ya. Nanti insya Allah kalau anak matematika tentu akan mendapatkan ada yang namanya mata kuliah statistik matematika ya, statistika matematika, di semester 5 biasanya ya. Jadi semester 2 itu statistika dasar, kalau kurikulumnya tidak berubah lagi, urutannya seperti itu ya, kecuali kalau kita kan tidak pernah tahu lah. Biasanya kalau ganti menteri atau apa dan seterusnya, ya kurikulum bisa berubah. Kalau sekolah khususnya itu kan kurikulum, ya berdekatan ya perubahannya, belum belum juga, diaplikasikan secara, baik, udah datang lagi yang baru, tapi kita ikutin sajalah. Nah, kalau yang ini kemarin kita sudah mengadopsi, kurikulum KKNI, untuk yang universitas ya, kalau yang sekolah kan misalkan kemarin K13 yang direvisi lah gitu. Nah, di semester 2 statistik deskriptif, semester 3 statistik penelitian, penelitian pendidikan, semester 4 off dulu, stop dulu gitu ya, khawatir kalian mungkin kalau dulu statistik statistik lagi, biar tidak terlalu bosan, jadi semester 4 stop dulu tidak ada materi atau mata kuliah statistik. Ketemu lagi nanti insya Allah di semester 5 ada yang namanya statistika matematika pertama gitu ya. Nah, berarti Bu ada yang kedua. Yang kedua, eee, ada cuman, yang kedua itu adanya nanti pada saat kalian mengambil P2 gitu ya, pada saat mengambil P2. Jadi kalau misalkan, yang, P2 ini diambil berarti nanti akan ada, eee, statistik matematika yang kedua ya. Baik, bentar ini di kalian masih terlihat nggak? Kok ada remaining meeting ya? Masih, Ibu, masih terlihat. Masih ya? Bentar. Oke. Ya, eee,
kenapa ada remaining meeting ya? Padahal ini kan bukan gratisan, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita lihat dulu. Eee, Baik. Nah, ini distribusi normal, tadi seperti yang saya infokan, dia awalnya dari distribusi normal umum, kemudian dikenal dengan distribusi Gauss ya, artinya ini ditransformasi ke dalam baku. Kenapa? Karena kan analisis statistik ini milik semua, bidang gitu ya, tidak hanya matematika. Kalau matematika mungkin saya kasih distribusi normal umum tidak ada masalah karena kalian kan belajar integral gitu ya. Tapi kalau anak PAI, anak MPI, mereka kan tidak mempelajari integral, sehingga pada saat uji normalitas data tentu akan kesulitan ya dan ribet satu persatu batas bawah, batas atasnya berapa, dihitung integralnya dan seterusnya ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa ditransformasi ke dalam normal baku ya. Dinamakan distribusi Gauss ini sebagai biasanya kalau di statistik itu nama metodenya apa eh, sesuai dengan nama penemu atau yang mengembangkan. Misalkan nanti ada uji Wilcoxon, dia nama orang Wilcoxon. Mann-Whitney ada 2 orang, Mann dan Whitney dan seterusnya. Nanti kan akan saya berikanlah contoh uji-uji yang dari metodenya itu adalah dari nama yang mengembangkannya atau yang menemukannya, gitu ya. Kemudian tentu ini distribusi normal, kenapa sangat penting? Karena tadi ini dijadikan sebagai asumsi ya, asumsi dalam, statistika inferensial ya, khususnya dalam pengujian hipotesis yang nanti ini insya Allah kita akan pelajari di semester 3. Kemudian ini, ada beberapa karakteristik, salah satunya adalah simetris untuk kurva normal baku ya, kemudian dia memiliki rata-rata untuk parameternya adalah berarti kalau saya bicara parameter ini ukuran populasi ya, kalau ukuran sampelnya kan untuk rata-rata X bar, untuk simpangan baku bisa S, bisa SB atau SD ya. Nah, ini ada 2 parameter yang, dimiliki oleh distribusi normal. Baik, kemudian nah ini rumusan dari normal baku atau kita sebut angka baku ini sudah kalian pelajari juga di, bab, 5 ya kalau tidak salah. Eee Ukuran apa ya, dispersi dan variasi ya di angka baku. Nah ini yang harus kalian, ya mungkin tidak harus hafal, tapi minimal pada saat saya berikan rumus seperti ini, XI ini adalah data, X bar ini adalah rata-rata, S ini adalah simpangan baku. Berarti pada saat data ada, rata-rata ada, simpangan baku ada, artinya kalau ada data, X bar dan S kan bisa dicari ya, si Z-nya bisa diketahui. Nah dasarnya adalah untuk melihat nilai tabel, tentu si Z. Kalau Z-nya belum ada ya harus dicari dulu, tentu dengan mengetahui nilai-nilai ini, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa karakteristik, selain yang tadi saya sebutkan, dia juga unimodal atau hanya memiliki satu modus di satu puncak, dia di puncaknya. Kemudian dia identik, asimptotik, tidak pernah, menyentuh garis mendatarnya. Kemudian memiliki rata-rata 0 dengan simpangan baku 1 untuk yang normal baku, beda dengan normal umum. Nanti itu kita pelajari lebih, detail lagi pada saat di statistika matematika ya. Oke. Kemudian, nah ini kalian bisa lihat simetri seperti ini, anggap meskipun agak-agak misalkan kurvanya tidak mulus atau apa, ya asimetris lah, ini udah bagus gitu ya. Nah ini yang disebut asimptotik, dia tidak pernah, melekat atau tidak pernah berhimpit di garis mendatarnya, dia hanya mendekati saja. Ini satu puncak unimodal gitu ya, karena simetris. Kalau ini berupa garis bilangan, saya kasih 0 di tengah-tengah ini, ke sebelah kanan dia positif, ke sebelah kiri dia negatif ya. Nah, luas kurva normal jadi yang, ada di lampiran di halaman, berapa tuh setelah soal latihan bab 6 itu adalah luas-luas, dari Z yang diketahui. Jadi di sini Z-nya yang harus kalian cari dulu gitu ya. Nah ini luas keseluruhan si kurva ini satu karena berasal dari nilai probabilitas atau dalam bentuk persentase ya, 100% itu sama dengan satu. Dia simetris, berarti kalau simetris, kalau saya katakan simetris berarti diapit oleh sebelah kanannya dari 0 ke sebelah kanan 50% atau 0,5, dari 0 ke sebelah kiri dia 50% atau 0,5, ditambahkan menjadi satu gitu ya. Itu sifat simetris karena kanan dan kiri sama, 50%, 50%,
sama dengan 1 ya, atau 100% sama dengan 1. 0,5 dengan 0,5. Nah, ini terlampir untuk kurva bakunya, di mana di situ terdiri dari kolom dan baris ya, dengan desimal satuan dan desimal puluhan. Nah, adapun, tata cara atau misalkan, sistematika dalam melihat tabel gitu ya, dalam melihat tabel, tentu ini yang harus kalian pahami adalah hitung Z hingga 2 desimal gitu. Ya Z-nya berarti harus, 2 desimal. "Bu, kenapa 2 desimal?" Ya karena kan perhitungan manualnya hanya untuk 2 desimal. Kalau mau 3 sampai 4 desimal nanti terlalu banyak digitnya, gitu ya, kan ini manual. Tapi kalau nanti menggunakan Microsoft Excel, tidak usah khawatir, 10 desimal, 15 desimal, seperti yang Excel keluarkan itu tidak ada masalah ya. Kemudian, setelah Z 2 desimal, gambarkan kurvanya. Kalau misalkan, "Bu, gimana nanti kemungkinannya ada yang dibulatkan?" Misal digit ketiga ya, contoh, ada satu mahasiswa yang menggunakan Z 0,131, satu lagi menghitung Z-nya, "Ah, Bu, saya mah karena digit ketiganya angka 7, berarti 0,14 misalkan gitu ya. Tidak ada masalah, tapi Bu hasilnya akan berbeda nanti nilai luasnya dalam lampiran betul, yang penting konsisten. Karena saya tidak bisa memaksakan gini, ambil Z hingga 2 desimal, bulatkan. Gimana kalau lupa? Gitu ya, misalkan kalian fokusnya hanya ambil 2 digit aja, angka ketiganya nggak dilihat, kan bisa jadi seperti itu, misal di ujian atau dan seterusnya. Contoh ini kan perhitungan manual ya, artinya bukan berarti tidak ada ketetapan, tapi kalau manual kan biasanya ditoleransi, artinya lebih fleksibel dibanding dengan menggunakan software. Kalau software, mau mahasiswa satu dengan mahasiswa kedua, dengan catatan sama gitu ya, si datanya ya tentu hasilnya akan sama, ya. Nah, ini, yang penting konsisten itu jet-nya kalau yang diambil 0,13, lihat kelampiran 0,13. Kalau yang 0,14, lihat kelampirannya 0,14. Jangan sampai kalian menggunakan 0,14 tapi lihat hasil temennya yang Z 0,13, itu yang salah, artinya yang tidak konsisten, ya. Saya akan toleransi untuk pembulatan dan tidak pembulatan. Karena kalau saya tentukan bulatin ya khawatir tadi, lupa dalam membulatkan. Baik. Nah, di sini ada, contoh di buku juga saya ambil dalam buku, lampirannya kalian juga boleh lihat di setelah, bab latihan ya. Misalkan di situ diketahui untuk Z 0,13. Kemudian bagaimana cara mencari nilai luasnya. Jadi yang ingin kita, cari adalah nilai luas. Nah, ini nih nilai luas dari Z yang diketahui. Tentu Z ini kalian harus hitung dulu kalau tidak diketahui ya, dengan catatan si data, rata-rata, dan simpangan bakunya tadi sudah diketahui. Ambillah kalian Z-nya sudah ditentukan 2 digit di belakang koma. Meskipun kalian tuliskan digit ketiga, ya nggak bisa, karena ini untuk 2 digit. Digit pertamanya yang turun ke bawah secara vertikal, digit keduanya adalah secara horizontal yang ke samping, gitu ya. Jadi ini secara manual sudah ditentukan. Baik, sekarang misalkan kita akan punya Z 0,13, bagaimana cara mencari luasnya? Hitung luas dari Z 0 sampai 0,13. Nah, makanya gambarkan dulu kurvanya agar, bisa terlihat arsirannya, oh luas ini yang kita cari. Nilai-nilai yang di dalam ini adalah nilai luas dari 0 sampai Z tertentu. Baik Z-nya positif ataupun Z-nya negatif. Bu, emang Z-nya bisa negatif? Baik, kita akan lihat dulu rumus dari Z. Z ini